Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior Dari Wijaya, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba mempresentasikan tugas terkait mata kuliah Manajemen SDM 2 dengan dosen pengajar Bapak Joko Suharyanto, SE MM CPOD. Di sini saya akan membahas terkait dengan studi kasus PHK massal di era startup. Apa yang salah dalam manajemen SDM mereka? Nah, dalam beberapa tahun terakhir, gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK massal melanda sejumlah perusahaan startup. Bahkan startup yang sangat sukses dan bernilai besar pun tidak luput dari masalah PHK massal. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan kritis. Apa yang sebenarnya salah dalam pengelolaan sumber daya manusia mereka? Dari sudut pandang teori manajemen SDM, sejumlah kesalahan mendasar dapat diidentifikasi terutama terkait perencanaan tenaga kerja, lalu ada manajemen kinerja, serta ketidaksesuaian antara strategi bisnis dan strategi SDM. Dengan teori manajemen SDM dan ketidaksesuaian strategis, menurut strategic human resource management, strategi SDM seharusnya selaras dengan strategi bisnis jangka panjang perusahaan. Banyak startup, terutama pada masa boom investasi, yaitu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, melakukan ekspansi besar-besaran tanpa strategi jangka panjang yang matang. Mereka merekrut ribuan pegawai untuk mengejar pertumbuhan pengguna atau pangsa pasar dengan asumsi bahwa pendanaan Ventura akan terus mengalir. Ketika iklim ekonomi berubah dan pendanaan melambat pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, perusahaan-perusahaan tersebut terpaksa memangkas tenaga kerja secara besar-besaran karena struktur organisasi mereka menjadi tidak efisien. Contoh nyata adalah PHK massal di startup teknologi global seperti Meta, Amazon, dan Twitter yang melakukan pemangkasan puluhan ribu karyawan sejak 2022. Di Indonesia, startup seperti Zenius, Link Aja, dan Ruang Guru juga melakukan hal serupa. Kasus Zenius mencuat ketika ratusan karyawan diberhentikan hanya beberapa bulan setelah ekspansi. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam workplace planning dan talent management, dua elemen penting dalam manajemen sumber daya manusia. Kegagalan dalam workforce planning dan talent management. Perencanaan tenaga kerja atau workforce planning yang buruk menyebabkan mismatch antara kebutuhan organisasi dan jumlah pegawai yang direkrut. Menurut teori Human Capital Management, organisasi seharusnya menilai kapasitas pegawai sebagai aset jangka panjang yang harus dipelihara dan dikembangkan, bukan hanya sebagai beban biaya. Namun, dalam prakteknya, banyak startup melihat SDM sebagai variabel fleksibel yang bisa ditambah atau dikurangi sesuai tekanan pasar tanpa adanya succession planning, pelatihan berkelanjutan, atau sistem retensi. Di sisi lain, performance management juga menjadi titik lemah. Startup sering gagal membangun sistem evaluasi kinerja yang adil dan objektif. Akibatnya, ketika menghadapi tekanan eksternal, keputusan PHK kerap dilakukan secara cepat dan luas tanpa mempertimbangkan potensi dan kontribusi karyawan secara individual. Kultur organisasi komunikasi, kultur organisasi dan komunikasi yang buruk. PHK massal juga mencerminkan lemahnya organisasional kultur dan internal communication. Banyak kasus menunjukkan bahwa karyawan baru mengetahui mereka dipecat melalui email massal atau pemutusan akses sistem secara tiba-tiba. Hal ini bertentangan dengan prinsip employee engagement dan respectful exit yang seharusnya menjadi bagian dari etika manajemen sumber daya manusia.
Kesimpulan yang didapat, kasus PHK massal di startup bukan sekadar masalah ekonomi atau pasar, melainkan cerminan dari lemahnya sistem manajemen SDM yang strategis. Tanpa perencanaan tenaga kerja yang cermat, sistem pengelolaan kinerja yang solid, serta budaya organisasi yang kuat, pertumbuhan yang cepat justru akan menjadi bumerang. Startup perlu belajar bahwa membangun organisasi yang berkelanjutan memerlukan keseimbangan antara ambisi bisnis dan pengelolaan manusia yang beretika dan berstrategi. Berikut referensinya. Ya, terima kasih. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.